Oke ya, kita masuk ke tutorial pertemuan 7. Pertemuan 7 ini ngebahas terkait dengan osilasi dan elastisitas. Nanti di elastisitas kita ngebahas S, strain, modulus Young, modulus geser, modulus benda atau bulk. Kemudian juga nanti di osilasi ada osilasi harmonik dan osilasi teredam, ada resonansi juga. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Di sini tuh mampu memahami stres. Stres ini tuh tegangan ya. Strain itu regangan, modulus Young, modulus geser, dan modulus bulk. Terus di sini itu untuk soalnya, perhatikan konsep di bawah ini, terus jelaskan dan berikan contoh soal dari masing-masing konsep. Yang pertama ini stres. Nah, stres ini itu tegangan ya, di mana tegangan ini itu merupakan ukuran gaya per satuan luas. Jadi gaya itu kan F, terus ini per ya, per satuan luas, luas itu A, per A, gitu. Yang dialami oleh suatu material saat dikenakan beban. Implementasinya di sini tuh kita bayangkan sebuah jembatan yang sedang dilalui kendaraan berat. Stres dalam struktur jembatan itu mirip dengan tekanan yang dirasakan oleh jembatan akibat beban kendaraan tersebut. Nah, di sini persamaan untuk stres sendiri persamaannya ini ya. Jadi stres itu sama dengan F dibagi dengan A. Itu. Dimana ini tuh simbol sigma, sigma kecil. Kalau yang ini kan sigma yang besar ya, ini sigma kecil. Ini tuh S dengan satuannya itu Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Kemudian F-nya itu gaya dengan satuan Newton. Kemudian A ini luas penampang. Nah, biasanya kalau kita nemuin kasus kawat, nanti A-nya ini tuh sama dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini itu besarnya pi R pangkat 2. Gitu. Nah, ini untuk kasus kawat ya. Sekarang kita coba lihat untuk contoh kasusnya di sini. Berapakah stres yang diterima sebuah balok beton dengan luas penampang, berarti ini tuh A, dan dikenakan gaya 50 kN, berarti ini tuh F-nya. Jadi di sini kita diketahui, yang pertama ada A-nya, A-nya itu sama dengan 0,1 meter pangkat 2. Kemudian ada F-nya, F-nya sama dengan 50 kN. Kilo itu berarti kan dikali 1000 ya, berarti di sini sama dengan 50.000 Newton. Gini terus, yang ditanya itu stres ya. Berarti di sini kita tulis ditanyanya itu sigmanya, stresnya. Ini bisa kita jawab aja. Tinggal langsung masukin ke persamaan yang ini. Jadi stresnya sama dengan F dibagi A. F-nya sama dengan 50.000 dibagi sama A-nya itu 0,1. Kalau dibagi 0,1 ini tuh sebenarnya bisa kita kali ke atas ya. Jadinya sama dengan 50.000 dikali 10, jadinya 500.000. Satuannya di sini tuh Pascal. Atau ini tuh bisa kita bentuk sederhanain ya. Jadi ini tuh kan kilo nih. Jadinya sama dengan 500 kilo Pascal. Jadi ini untuk yang stres. Stres ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup bang. Ya cukup. Kita masuk ke yang kedua, itu regangan atau strain. Di regangan itu adalah ukuran perubahan bentuk atau ukuran suatu material akibat stres. Jadi kalau kita misalkan punya kawat ya. Jadi ini kita punya kawat, bentuknya kayak gini. Nah ini tuh panjang awalnya itu kan L0 nih. Ini panjang awal. Terus karena ditarik, nanti kawatnya itu akan memanjang. Jadi misalkan panjangnya itu kayak gini. Nah, kita tahu bahwa ini itu besarnya L0 nih. Nah, perubahan panjangnya ini karena ditarik dia memanjang. Nah, ini tuh delta L-nya gitu. Nah, terus di sini kalau kita lihat implementasinya, bayangkan balok kayu yang digunakan dalam konstruksi atap. Ketika berat atap diletakkan di atas balok, balok tersebut sedikit melengkung. Jadi kalau kita punya balok kayu kayak gini, terus di sini itu kita kasih berat ya, kasih beban gitu. Nanti balok kayu ini melengkung gini, gitu. Nah, di sini tegangan adalah seberapa banyak balok tersebut melengkung dibandingkan dengan panjang aslinya.
Jadi di sini tuh si baloknya ini tuh bertambah panjang maksudnya. Jika balok melengkung terlalu banyak bisa menyebabkan kerusakan struktural, bisa patah gitu. Di sini untuk bentuk persamaannya ini tuh epsilon ya, disebutnya epsilon sama dengan delta L dibagi L0. Di mana delta L ini merupakan perubahan panjangnya, yang ini delta L-nya. Kemudian L0 itu panjang awalnya. Di sini kalau kita lihat si regangan ini itu nggak ada satuan. Ya kan? Karena delta L itu kan meter ya. L0 itu juga meter, jadi bisa kecoret. Jadi nggak ada satuannya. Terus di sini kita coba lihat contoh kasusnya. Berapa regangan sebuah kawat tembaga dengan panjang awal, ini itu L0, ditarik sehingga panjangnya menjadi 2,002 meter ya. Nah, ini tuh berarti yang ini tuh L-nya. Ya kan? Nah, di sini kita bisa tulis diketahuinya. Diketahui di sini panjang awal berarti L0 sama dengan 2 meter. Terus panjang akhirnya yang ini, panjang akhir itu sama dengan 2,002 meter. Gitu. Nah, berarti di sini kita bisa dapat delta L-nya. Delta L-nya itu berapa? 0,002 meter, Bang. Betul. Siapa tadi yang jawab? Repsa, Bang. Repsa. Kayaknya ada 2 tadi ya? Sama dia, Bang. Iya. Benar ya. Berarti delta, kalau delta L, berarti delta itu akhir dikurang juga awal. Lah. Maruf banget padahal. Siapa tadi? Sorry Bang, sorry enggak. Ya, kita lanjut. Kalau delta itu berarti pengurangan akhir dikurang sama awal. Ini berarti L akhir dikurang L awal. Yang akhirnya kan 2,002 dikurang sama awalnya 2. Berarti ininya tuh bisa kita coret nih. 2 dikurang 2 kan hasilnya 0 ya. 0,002. Itu jadi ini tuh si delta L-nya. Ini. Terus yang ditanya regangan ya. Berarti yang ditanya tuh si epsilonnya. Epsilonnya berapa? Kita jawab. Nah, di sini persamaannya udah ada ya. Ini saya hapus. Persamaannya delta L dibagi L0. Delta L-nya kan udah ada 0,002 dibagi L0. L0-nya 2. Berarti tinggal kita bagi nih 2-nya sama 2. Jadi hasilnya sama dengan 0,001. Satuannya apa? Nggak ada. Jadi ini hasil dari si regangannya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup, Bang. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke modulus Young. Modulus Young adalah rasio. Rasio itu berarti perbandingan ya. Antara stres, berarti si stres, dan regangan. Gitu. Berarti perbandingan antara stres dan regangan dalam daerah elastis dari suatu material. Berarti kan kalau perbandingan kayak gini, berarti kan stres dibagi sama si regangan. Jadi bentuk persamaannya ini. Gini. Implementasinya bisa dibaca aja lah nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh misalkan kita punya beton sama kayu. Nah, kedua bahan ini tuh dikenakan beban yang sama, di masanya sama. Beton akan lebih sulit bergetar atau melengkung dibandingkan dengan kayu. Ya kan? Nah, jadi di sini tuh modulus Young itu menggambarkan kekakuan masing-masing material yang membantu kita untuk memilih material tertentu untuk aplikasi tertentu gitu. Jadi kita bisa menggunakan material seperti balok gitu ya. Dalam kasus tertentu kita mungkin perlu balok. Terus dalam kasus tertentu mungkin kita perlu beton gitu. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kasusnya. Di sini sebelum ke contoh kasus kita lihat dulu ini ya persamaannya. Persamaannya ini ada E besar itu modulus Young atau disebut juga modulus elastis. Di sini satuannya Pascal. Terus ada S, sigma kecil tadi, satuannya Pascal, terus juga ada epsilon, ini nggak ada satuan.
Terus kita coba lihat untuk kasusnya, jika pada kawat tembaga mengalami stres 200 megapascal. Berarti ini tuh stres. Dan regangan, ini epsilon, berapakah modulus Young? Di sini kita tulis dulu, diketahuinya stresnya itu sama dengan 200 megapascal. Terus regangannya, ini 0,001. Nah, terus di sini ini kan satuannya harus Pascal ya. Berarti ini kita ubah menjadi berapa nih? Ini mega ya. Berarti kita ubah jadi ke Pascal, jadinya berapa? Jadinya 200 dikali, kalau mega itu berarti dikali 10 pangkat 6 Pascal gitu. Terus di sini kita lanjut ya. Ini udah yang diketahui. Terus yang ditanya modulus Young atau modulus elastisitas. Ini kita jawab. Jadi modulus Young itu sama dengan tegangan dibagi regangan ya. S-nya itu yang ini 200 dikali 10 pangkat 6 Pascal dibagi sama yang ini 0,001 gitu. Nah ini kalau kita hitung ini kan hasilnya jadinya 200 kali 10 pangkat ini tuh ada 1, 2, 3 ya. Jadi 6-nya ini ditambah 3 jadinya pangkat 9 Pascal. Tuh. Atau yang ini bisa kita singkat jadi giga, jadinya 200 giga Pascal. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang masuk ke modulus geser. Modulus geser adalah rasio antara stres geser dan regangan geser. Jadi rasio geser. Nah, jadi stres geser itu simbolnya ini ya. Simbolnya ini tau. Simbolnya kayak gini. Tau. Dengan satuannya itu Pascal. Kemudian regangan geser itu simbolnya Y. Y ini disebut gamma. Terus di sini tuh nggak ada satuan. Ya kan? Ini nggak ada satuan. Nah, bentuk persamaannya ini G, modulus geser sama dengan stres geser dibagi sama regangan geser. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kasusnya. Berapakah modulus geser dari sebuah plat baja dengan luas, ini A, mengalami stres geser. Stres geser itu simbolnya si tau ini. Terus di sini regangan geser. Regangan geser berarti si gamanya. Gamanya 0,03. Di sini kita diketahui yang pertama ada luas. Luasnya itu 0,5 meter pangkat 2. Kemudian juga ada stres gesernya, tau-nya. Itu sama dengan 60 MPa. Kemudian juga ada regangan gesernya, gamanya itu sama dengan 0,03. Nah, ini kita ubah ke Pascal jadinya berapa? (60 kali 10 pangkat 6). Betul, siapa tadi? 10 pangkat 6. Ya, betul. Siapa tadi? Ibnu, Bang. Ibnu ya. Ya, jadi ini sama dengan 60 dikali 10 pangkat 6 ya, Pascal. Mega itu 10 pangkat 6 Pascal. Gini. Terus yang ditanya itu modulus gesernya, G-nya. Ini tinggal dihitung aja ya sebenarnya. Kita jawab. Jadi G itu sama dengan modul si stres geser bagi sama si regangan gesernya. Di sini sama dengan 60 dikali 10 pangkat 6 dibagi sama 0,03. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya berapa nih? Jadi 6 dibagi 3 itu kan hasilnya 2 ya. 20 dikali 10 pangkat ini tuh ada 1, 2. Jadi ini ditambahin 2 jadinya pangkat berapa? Pangkat 8 ya.
Atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 9, satuannya itu Pascal. Ini bisa kita ubah ke giga, jadi sama dengan 2 giga Pascal. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu untuk modulus geser? Nggak ada ya, kita lanjut. Kalau nggak ada, masuk ke modulus bulk. Modulus bulk adalah ukuran seberapa sulit suatu material dikompresi ketika dikenakan tekanan. Implementasinya nanti bisa teman-teman baca aja. Di sini bentuk persamaan ya, K modulus bulk sama dengan min P, ini tekanan P-nya, dibagi sama delta V. Delta V ini perubahan volume, dibagi sama 0, volume awalnya. Gitu. Kemudian di sini tanda minus menunjukkan volumenya itu berkurang ketika tekanan diterapkan. Kita coba lihat contoh kasusnya. Berapa modulus bulk dari sebuah wadah berisi air dengan volume awal, berarti ini V0 ya, V0, dikenakan tekanan, ini berarti P, mengakibatkan volumenya berkurang. Jadi ini tuh volume akhirnya, V akhir. Jadi di sini bisa kita tulis, di sini kita punya V0-nya, itu sama dengan 1 meter pangkat 3. Terus di sini juga ada tekanan, P-nya, sama dengan 100 kilo Pascal. Terus di sini ada V akhir. V akhirnya sama dengan 0,999 meter pangkat 3. Nah, di sini yang ini kita ubah ya. Nah, ini kilo, jadi kita ubah ke Pascal. Kalau kilo berarti kita kali 10 pangkat 3. Jadinya 100 kali 10 pangkat 3 Pascal. Gitu. Terus di sini kita coba cari si delta V-nya. Delta V-nya berapa nih? Halo, suaranya masih terdengar nggak? Masih bang. Delta V-nya berapa? Jadinya minus ya bang? 1 bang. Kan ingat ya, delta itu kan Oh iya nih. Oh iya. benar ya. 0,001. Di siapa yang jawab 0,001? Saya bang, saya. Coba. Ibnu. Terus satu lagi tadi cewek, Bisa bang. Revsa. Ya, jadi delta itu kan yang kita kurangkan yang akhir ya. F akhir dikurang F awal ya. Terus yang minus juga deh, siapa tadi yang minus? Jawab minus. Dia bang, dia. Iya, ada lagi nggak tadi yang jawab minus? Intinya yang jawab deh, siapa aja tadi yang jawab? Ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, sebelumnya saya cuma mau ngingetin ya. Jadi ada yang namanya nilai keaktifan. Jadi 1 kali menjawab nilai keaktifannya 50. 2 kali menjawab nilai keaktifannya 100. Jadi kalau nggak menjawab sama sekali nilai keaktifannya 0 ya. Jadi di sini lanjutin V akhirnya itu ini ya 0,99 dikurang sama V0-nya. V0-nya itu 1. Berarti kalau kita hitung ini tuh minus ya. Ya kan? Minus ya, minus 0,001. Satuannya meter pangkat 3. Gitu. Terus di sini yang ditanya tadi modulus bulk, berarti yang ditanya itu K-nya. K-nya itu berapa? Kita jawab K itu sama dengan P, ini minus dibagi delta V dibagi sama V0. Gini. Jadi sama dengan minus P-nya itu ini ya, ini tuh 100.000. 100.000 dibagi delta V-nya itu minus 0,001.
dibagi sama fenolnya. Fenolnya itu 1. Ini. Nah, minusnya bisa kita coret. Terus yang ini 0,001 dibagi 1 hasilnya tetap ya 0,001. Yang atasnya tetap 100.000. Ini. Terus ini kalau kita hitung hasilnya menjadi berapa? 100 juta. 100 juta, Bang. Ya, benar ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Ada tiga orang Ibnu, tadi. Bang. Ibnu lagi, terus Verlita, Bang. Verlita. Terus siapa lagi? Udah ya. Jadi ini tuh 100 juta ya. 100, ini nolnya 3, ini 1, 2, 3, ditambah nolnya 3 ini. Jadi 100 juta. Gitu. Oh, kalau pengen diubah yang ini tuh jadi mega, jadinya 100 mega pascal. Jadi ini jawaban dari modul sebelumnya. Sampai sini ada yang masih mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke soal yang kedua. Tadi itu masih soal yang pertama sebenarnya. Cuman tadi itu ada 5 ya kan. Variannya tadi ada 5 nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, hubungannya ini itu berkaitan sama elastisitas pada hukum Hooke ya. Di hubungan antara tegangan dan regangan ini pada elastisitas di hukum Hooke. Jadi hukum ini itu menyatakan bahwa rentang elastis tegangan itu berbanding lurus dengan regangan. Jadi kalau teman-teman masih ingat tadi ya persamaan si modulus Young itu kan ini ya, si tegangan dibagi sama regangan. Gini, kalau regangannya saya pindahin ke sana kan berarti kan di sini tuh ada regangan, terus di sini ada ini tuh ada si tegangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini si regangan itu berbanding lurus sama si stresnya, si tegangan. Tegangan berbanding lurus sama tegangan. Gitu. Nah, di sini kalau kita meningkatkan si tegangan, ini kita naikkan, berarti ininya ikut naik, ya kan? Kalau ini kita turunkan, maka si regangannya turun, gitu. Di sini kalau kita lihat, ini berarti bahwa jika kita meningkatkan tegangan, regangan juga akan meningkat secara proporsional. Nanti kita coba lihat di grafiknya ya, di soal nomor 3. Nah, terus di sini kalau kita lihat lagi, di sini tuh menyebabkan, jadi tegangan sama regangan ini tuh menyebabkan melewati batas elastis. Nanti si tegangan sama regangan ini kalau kita terus perbesar, dia akan mencapai batas elastis. Gitu. Setelah mencapai batas elastis, nanti akan melewati batas plastis. Itu nanti kita lihat juga apa itu batas elastis sama batas plastis. Di sini kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Sebuah batang baja dengan modulus elastisitas, berarti ini tuh modulus Young, besarnya 20 gigapascal, mengalami tegangan sebesar 150 megapascal. Hitunglah regangan yang terjadi pada batang tersebut. Jadi di sini kita diketahui ada modulus elastisitasnya besar sama dengan 20 gigapascal. Berarti 20 dikali berapa? 10 pangkat 6, Bang. 10 pangkat 9. 20 kali 10. 20 dikali 10 pangkat 9. Ya, dikali 9 ya. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab tadi siapa? Iya, Bang. Saya, Bang. Ya, saya ya. Terus siapa lagi? Dia, Bang, dia. Dia, Jonathan, Bang. Jonathan. terus Nabil, Bang. Nabil. Terus udah ya? Nicholas, Bang. Ada lagi nggak? Oke deh ya. Lanjut, kalau nggak ada, ini Pascal mengalami tegangan, berarti di sini si tegangan ya sama dengan 150. Ini kalau kita ubah satuannya jadi apa nih?
kali berapa? 10 kali 150 6 pangkat 6 Pascal. pangkat 6. Oke, tadi siapa yang jawab? dikali. Ini bang. Apa? Aini. Nur Nur Aini. Nur Aini. Terus? Dia bang. Dia bang. Terus? Ibnu. Reksa bang. Jonathan. Reva, Jonathan. Udah ya? Kali 10 pangkat 6 Pascal. Berarti yang ditanya di sini tuh si regangan ya. Si regangan si epsilon. Nah, kita jawab. Di sini kan udah ada ya hubungannya tadi. Jadi modulus itu sama dengan regangan dibagi regangan. Karena yang ditanya itu si ini ya, si regangan. Berarti ini tuh bisa kita pindah ya. Pindah ke sana. Jadinya tadi si modulus dikali sama regangan itu sama dengan si tegangan. Nah, ini pindah ke sana nih. Jadi si regangan sama dengan si stres dibagi sama si modulus ya. Ini kita masukin aja. Si tegangannya itu 150 dikali 10 pangkat 6 dibagi sama si modulusnya. Modulusnya 20 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini kalau dihitung hasilnya berapa nih? 7,5 7,5. 2,75%. 10 pangkat 15. 10 pangkat 3. Pangkat 3 bang. Pangkat 3. Min 3 bang. 10 pangkat 3 bang. 10 pangkat 3 bang. min 5 Pangkat bang. 3. 10 pangkat min 3 bang. Coba ya, kita coba ya. Pakai matdas ya. Jadi di sini tuh sama dengan ini kita coret ya kan. 15 bagi 2 itu hasilnya 7,5 ya kan. 15 bagi 2 hasilnya 7,5. Nah, ini dikali 10 pangkat 6. Karena dibagi maka dikurang. Yang ini pangkat 9 ya, berarti dikurang 9. Jadi sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus Min 3. 3. Satuannya apa? Pascal. Pascal. Satuannya nggak ada. Karena Ada tegangan ya sama-sama kan. Pascal. Enggak ada. Nggak ada satuan bang. Tadi Enggak siapa ada. lagi yang Iya. jawab? Oh iya nggak ada ya. Yang jawab tadi siapa aja? Gak ada ya. Aku bang. Ih, yang jawab siapa tuh? Saya bang. Oke. Saya. Terus Saya, siapa Bang. lagi? Saya. Kayak bang. Saya. Namanya. Bima. Ariel bang. Ibnu. Bima yuk. Tanzil bang. Dia bang. Ariel bang. Ariel. Nicholas bang. Ya. Siapa lagi? Ariel bang. Ayo bang. Dia bang. M Tanzil. Oh udah ya. Dia bang. Ada lagi nggak? Nicholas bang. Nurul ya? Jonathan bang. Sabar dulu, tunggu Davi aja. Kalian masih Davi. Udah ya? Kalau udah, kita lanjut. Nah, di sini ada batas elastis ya. Nah, batas elastis ini tuh tingkat tegangan maksimum yang dapat diterima oleh suatu material tanpa mengalami deformasi permanen. Jadi, tanpa mengalami deformasi permanen itu, jadi kalau kita menarik materialnya itu bisa balik lagi ke bentuk asalnya, ke ukuran asalnya. Nah, itu deformasi yang nggak permanen. Itu batas elastis ya. Jadi kalau di elastis itu kita narik karet ya. Jadi karetnya ini panjang kan segini. Nanti kalau kita lepas, yang nariknya kita lepas nanti dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, itu batas elastis. Terus kalau batas plastis ini kita udah narik nih, ini karet,
terus kita tarik. Nah, setelah kita lepas, ternyata si karetnya ini tuh balik lagi nih ke bentuk asal, tapi dia tuh nggak sepenuhnya, cuman balik kayak misalkan cuman segini gitu. Jadi harusnya kan segini kan, jadi cuman balik setengahnya, atau bahkan tuh nggak balik sama sekali. Nah, itu batas elastis sama batas plastis. Nah, kita coba kerjain yang mana ya? Batas elastis nih sebenarnya cara ngerjainnya sama kayak yang sebelumnya. Jadi di sini tuh ada luas penampang, terus di sini ada ini ya, ini itu batas elastis ini tuh si stresnya. Yang ditanya di sini itu F. Ini gampang kan? Kita udah tahu bahwa stres itu sama dengan F dibagi A. Nah, ini karena gampang kan contoh soalnya ini saya lewatin aja. Kita tinggal masukin aja kan nilai-nilainya. Kita coba masuk ke yang ini nih, batas plastis. Nah, batas plastis ini kasusnya sebuah lembaran karet dengan panjang. Jadi di sini punya panjang sama dengan 0,5 meter. Dan luas penampangnya di sini A sama dengan 50 mm pangkat 2. Dikenakan gaya tarik. Jadi karet dikenakan gaya tarik. Batas elastis karet adalah 0,5 megapascal. Jadi ini tuh stresnya, stres elastis ini sama dengan 0,5 megapascal. Dan batas plastisnya berarti di sini stres plastis itu sama dengan 1 megapascal. Jika gaya yang ditetapkan adalah 150 Newton, F-nya sama dengan 150 Newton, tentukan apakah karet tersebut mengalami deformasi permanen. Jadi di sini ditanya mengalami deformasi permanen. Nanya. Nah, kalau ini udah terbiasa lah ya. Ini hasilnya 0,5 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Ini juga udah terbiasa ya tadi di soal sebelumnya. Dikali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, sekarang yang ini nih, ada yang bisa jawab nggak? Kita ubah ke meter pangkat 2. 50 dikali 10 pangkat min 6. Ya, betul ya tadi. Siapa yang jawab? Ayu, Bang. Ayu apa? Ayu Puspitasari ya? Iya. Oke. Nah, jadi ini tuh cara ngubahnya kita coba lihat di ini ya, konversi satuan meter. Jadi kan ada ya yang bentuknya kayak gini. Bentuknya itu kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir ya kan. Ya, ada kan kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini itu turun, jadi kalau kita lihat ini ya, ini turun ya. Kalau turun, ini tuh dikali 10 ya kan. Nah, terus kalau naik, ini dibagi ya, dibagi 10. Bener nggak? Benar. Bener ya? Benar. Nah, terus kasusnya kalau ini itu dipangkatkan 2, pangkat 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 2. Kalau turun berarti ini tuh dikali 100. Kalau naik berarti dibagi 100. Gitu. Nah, kita lihat yang ini. Yang ini tuh kan milimeter pangkat 2. Naik ke mana ya? Ini cm ya. Ini dalam mobil. Mobil ya, meter aja ya. Aja ya. Nah, di ini ya naik nah. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti dibagi 100, ini dibagi 100, ini dibagi 100. Lihat aja nolnya ada berapa? Ada 6 ya kan nolnya. Berarti 10 pangkat minus 6 ya. Minus 6. Jadi ini 50 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Jadi ini cara konversinya ya. Nah, terus di sini yang ditanya mengalami deformasi permanenkah atau enggak? Nah, coba kita jawab nih. Kita jawab ya. Nah, untuk mencari deformasi ini kita coba cari stresnya. Jadi stres itu kan bentuknya ini ya, stres sama dengan F dibagi sama luasnya. F-nya ini nilainya 150 dibagi sama luasnya.
Luasnya ini tuh 50 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kalau dihitung hasilnya berapa nih? 3 kali 10 pangkat 3 kali 6 10 Bang. pangkat 6. 10 3 kali pangkat 10. 6 ya. 6. 6. Atau sama dengan, ini Pascal ya. Nah, karena tadi banyak yang jawab, saya pengen ubah deh ini ke 3 mega. megapascal. 3 kali 3 megapascal. 3 megapascal. 3 Pascal 3 ya. megapascal. Benar ya, jadi ini stresnya 3 megapascal. Iya. Terus di sini pertanyaannya, dari hasil ini, apakah mengalami deformasi permanen? Jawabannya gimana? Deformasi permanen. Mengalami Bang. Jawabannya mengalami ya. Mengalami. Kenapa mengalami? Karena stresnya lebih besar dari stres plastisnya Bang. Bener ya. Karena stresnya lebih besar dari si stres plastis. Nah, ingat ya, kalau elastis ini tidak mengalami, terus kalau di plastis ini mengalami. Di plastis ini mengalami. Nah, di plastis ini itu nilainya 1 kan. Nah, ini tuh ternyata 3 nih. Jadi udah jelas banget nih bahwa itu bakal mengalami deformasi permanen. Itu tadi siapa aja yang jawab? Nurul Bang. Terus Romel, Bang. Romel ya. Terus siapa lagi? Dia Bang. Habis itu siapa lagi? Ayo Bang. Terus ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 nih. Bentar. Soal nomor 3 itu tentang ini ya. Grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi ini tuh hubungan antara tegangan, ini tegangan sama si regangan. Nah, ingat ya bahwa si modulus elastis ini itu tegangan sama regangan di sini. Nah, jadi modulus elastis itu ada di daerah yang ini nih, yang bentuk garisnya ini linear. Nah, di sini itu masuk ke modulus elastis. Jadi kita bisa hitung pakai modulus Young di bagian sini. Itu. Jadi kalau kita narik tadi ya, kita tarik si sekaret, kita tarik kayak gini, terus kita lepas dia balik lagi ke semula. Nah, itu masih berada di grafik yang ini. Ini elastis. Nah, terus kalau kita lihat ini tuh di bagian elastis ini ya, di sini ya. Kita coba lihat ini tuh ada suatu panjang, yang panjangnya itu L0 nih. Itu. L0 nih panjang mula-mulanya. Terus ditarik kan? Di sini ditarik ya, berarti kita lihat titik-titiknya ke sini. Nah, ini. Jadi setelah ditarik, ini tuh memanjang ya kan? Memanjang nih besar delta L. Gitu. Jadi ini tuh kita tarik gitu. Terus ada di ini plastik, deformasi plastik. Nah, ini itu berarti setelah kita tarik udah nggak balik lagi. Jadi setelah kita tarik udah nggak balik lagi. Jadi si modulus Young-nya ini nggak berlaku lagi. Di sini nggak bisa kita hitung pakai modulus Young. Gitu. Terus kalau kita tarik terus ya, kita terus tarik, di sini tuh ada necking nih. Necking itu jadi kayak ada lehernya. Jadi kalau kita lihat ya titik ini tuh ngarah ke gambar yang mana nih? Yang ini. Nah, di sini tuh ada necking nih. Jadi di sini tuh mulai tipis nih. Jadi yang harusnya luasnya itu segini, tiba-tiba jadi mengecil kayak gini. Nah, itu necking. Nah, terus kalau kita terus tarik, di sini jadinya fraktur ini. Jadi fraktur itu jadi putus nih. Itu. Jadi kalau lama-lama kita tarik nanti necking, terus lama-lama putus. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini hubungan antara tegangan sama regangan. Terus di sini ada kasus. Jadi ini sebenarnya udah ada jawabannya juga ya. Kasus di sini tuh ada sebuah material diuji dengan cara menariknya hingga terjadi deformasi. Hasil pengujiannya menunjukkan data berikut. Ada data tegangan, terus ada data regangan. Terus di sini ada keterangannya. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya waktu tegangannya 0, tegangannya 0. Terus saat tegangannya itu 50, tegangannya ada nih. Gitu kan? Ada kan 0,002. Terus tegangannya kita naikin, maka si regangannya juga ikut naik. Ya kan? Jadi tadi tuh ada kan, kalau tegangan naik,
Tuh. Terus tegangan kita naikin, tegangan naik juga nih. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada keterangannya. Keterangannya titik awal, awal fase elastis, batas elastis. Jadi ini tuh bagian elastis. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa elastis itu dari tegangan 0 sampai ke tegangan 200 megapascal. Jadi fase elastis dari tegangan 0 hingga 200 megapascal. Material berperilaku elastis, yang berarti deformasi akan hilang setelah gayanya dihilangkan. Gitu. Terus di sini dari 250 sampai ke 500 ini itu akan mengalami plastis. Jadi setelah mencapai 200 ya, setelah mencapai 200 ya berarti kan ke 250 ya. Di 200 terus 201 gitu kan, 201 dan seterusnya. Ini tuh mulai mengalami fase plastis. Jadi materialnya itu udah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Gitu. Jadi dari fase plastis dari sini sampai sini. Terus ada kegagalan ya, dekat kegagalan. Ini dekat kegagalan itu berarti si necking tadi ya. Ini udah hampir putus. Kegagalan ini berarti si putusnya ya, udah putus dia. Nah, di sini mencapai stres maksimum. Putus itu akan mencapai stres maksimum saat tegangannya di 500 megapascal. Terus di sini dari data ini kita bisa cari modulus Youngnya. Dari data ini kita bisa cari modulus Youngnya. Dalam contoh ini kita coba ambil saat tegangannya itu 50. Jadi kan modulus Young itu sama dengan tegangan ya. Saya tulisnya biar enak, tegangan aja. Tegangan dibagi regangan. Nah, kita bebas nih mau pakai yang mana, asalkan di bagian batas elastisnya aja. Di bagian batas elastis. Contohnya di sini kita ngambil tegangannya 50. Berarti di sini 50 dibagi sama ini ya, regangannya 0,02. Karena kita ngambil yang ini, berarti regangannya kita ambil yang ini. Jadi dibagi 0,002. Dan hasilnya itu ini. Itu kalau dihitung. Nah, kalau nggak percaya, kita coba deh pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya, berarti 150. Regangannya 150 dibagi regangannya. Regangannya ini, 0,006. 0,006. Dan kalau kita hitung, ini hasilnya sama. 25.000 megapascal. Gitu. Selama masih di batas elastis, kita bebas nih mau pakai yang mana. Karena di sini tuh kalau kalian lihat di MATDAS, ini tuh garisnya linier, jadi kita bebas mau pakai titik yang mana aja, gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Cukup, Bang. Ya, kalau cukup, kita coba istirahat dulu aja deh ya. Ada 3 soal lagi, kita istirahat sampai 10 lewat 2 deh. Udah, kita istirahat dulu ya sampai 10 lewat 2.